Baik, jazakallahu khairan Kak Yogi. Kepada Kak Yogi langsung saja dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Mana anugerah-anugerah nikmat ini semua telah kita nikmati. Maka sungguh seharusnya kita selalu bersyukur atas semua pemberian nikmat yang telah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, para abah dan ummahat sekalian, para ayah dan bunda yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, kami mohon izin untuk menjadi teman belajar ayah dan bunda sekalian, dan mari kita ucapkan terima kasih ya kepada seluruh panitia yang menyelenggarakan kegiatan di siang hari ini. Insyaallah ya. Maka kepada guru-guru dari putra-putri kita ini, kita harusnya banyak mengucapkan terima kasih ya, lalu mendoakan mereka. Karena memang di antara jasa-jasanya yang begitu besar, membantu kita para orang tua untuk mendidik putra dan putri. Maka man la yarham man la yaskurin nas lam yaskurillah ya. Maka barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayah dan bunda serta seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini, mari kita ucapkan terima kasih dan akan guru-guru kita ataupun guru-guru dari putra-putri kita, sehingga Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah ya kepada mereka untuk menjadi guru-guru yang salih dan salihah, yang kemudian mengajarkan banyak kebaikan untuk putra dan putri kita maupun kita juga ya, yang mungkin juga mengambil faidah dari para guru-guru tersebut. Alhamdulillah, di siang hari ini mari kita belajar bersama. Mudah-mudahan nanti tidak ngantuk ya. Apakah Yogi harus banyak jokesnya ya? Iya. Tapi senang sekali pada siang hari ini bisa berkumpul bersama. Kayaknya dulu sudah pernah ya. Dan ini mungkin yang kedua ya. Atau mungkin gimana ya? Atau lupa Kak Yogi ya? Betul Kak Yogi, ini Dulu kayaknya tahun udah pernah ya kedua. belajar tentang Ini emosi ya. ini setiap tahun Kak Mm-mm. Yogi. Alhamdulillah ya. Ya semoga Allah senantiasa memberkahi ayah dan bunda ya. Allah berikan juga taufik dan hidayah ya agar bisa membersamai putra-putrinya, tentu saja dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini topiknya menarik sekali ayah dan bunda sekalian. Topik pembahasan kita adalah mendidik anak sepenuh hati. Wah, ini menarik sekali. Memangnya ada ya orang tua yang mendidik anaknya tidak sepenuh hati? Coba. Ini chatnya bisa dibikin all enggak ini? Memangnya ada orang tua yang mendidik anak tidak sepenuh hati? Coba berikan contohnya ya Bunda. Contoh orang tua yang mendidik anaknya tidak sepenuh hati. Silakan, mungkin bisa dibantu di kolom chat. Kalau ada, apa contohnya? Orang tua yang mendidik anaknya tidak sepenuh hati. Wah, ini kayaknya nggak ada ini. Berarti sepenuh hati semua ya kayaknya ya. Orang tua di dunia ini ya. Oh, ada ini, ada yang chat ya. Insya Allah sepenuh hati. Ya, ada. Ya, pertanyaannya apakah ada orang tua yang mendidik anaknya tidak sepenuh hati? Jika ada, apa contohnya? Berikan contohnya langsung. Berarti kalau ayah bunda menuliskan contohnya, berarti ada. Nggak ada ini. Insya Allah ya. Ada ya. Ada yang bilang ada, tapi contohnya apa?
Baik, silakan bisa dibantu ditulis. Tidak memperhatikan pendidikan dan kesehatan anak. Ya, betul ya. Tidak memperhatikan kesehatan anak. Betul. Kemudian apa lagi? Ada misalnya orang tua sibuk bekerja atau menyibukkan diri sendiri, anak dititipkan pada keluarga atau babysitter. Waduh, gimana? Berarti bekerja ini salah satu bukti orang tua tidak sepenuh hati ya mendidik anak ini. Iya, insyaallah ya. Ada lagi silakan ayah bunda, kita diskusi dulu ya. Hmm. Oh belum selesai. Silakan, silakan Bu. Belum selesai ini kayak udah baca-baca aja ya. Insyaallah. Barakallahu fikum ya. Iya, ini ayah bunda yang lainnya mana ini ndak nulis ini ya. Jangan-jangan ini meyakini bahwa ya semua orang tua di dunia sepenuh hati yang mendidik anaknya ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Jika kita lihat apa yang disampaikan oleh ulama kita, ya, sosok yang kita banyak mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau ya, dialah Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau pernah mengatakan ya dalam Tuhfatul Maulud ya, di situ beliau mengatakan bahwa kebanyakan ya kerusakan anak itu disebabkan oleh orang tua. Nah, ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Ya, jadi kebanyakan anak itu kerusakan ya dalam diri mereka itu kebanyakan disebabkan oleh orang tua mereka, di mana orang tua itu menerlantarkan mereka ilmu dasar-dasar wajib agama, mereka menyia-nyiakan anak-anak di masa kecil mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Sehingga dalam pembahasan kali ini ternyata banyak sekali orang tua yang tidak amanah. Banyak orang tua yang mendidik anak-anaknya tidak sepenuh hati. Maka kalau ditanya apakah ada orang tua yang mendidik anak-anaknya tidak sepenuh hati, jawabannya ada dan banyak sekali. Sehingga dalam Tuhfatul Maulud ini Ibnu Qayyim sampai-sampai mengatakan bahwa banyak sekali kerusakan yang terjadi pada anak-anak itu disebabkan orang tua mereka. Orang tua yang menelantarkan mereka dan tidak mengajarkan agama dan sunnah-sunnahnya. Banyak orang tua yang menyia-nyiakan anak-anaknya di masa usia kecil mereka. Itu fakta ternyata. Hari ini kita jumpai fakta. Ya, nah ini betul ya, Pak Agni ya, tidak mengajarkan anak sesuai ajaran agama. Betul. Tidak mendidik mereka sesuai apa yang Allah dan Rasul-Nya tentukan. Maka ini salah satu contoh yang nyata di mana orang tua tidak mendidik anaknya sepenuh hati. Ya. Maka kalau ada orang tua yang mereka berkasih sayang kepada anaknya dengan memberikan semua kemauan, keinginan anaknya itu diberikan semua, dari kecil anaknya pernah ada yang ditolak ketika anaknya nggak mau sekolah ya, ketika anaknya pengennya main games terus ya diberikan fasilitasnya dengan dalih kasih sayang, tidak dan daripada dia mengganggu orang tuanya, maka diberikan semua yang anak inginkan. Ini salah satu contoh. Meskipun dasarnya kasih sayang, tapi ini merupakan salah satu contoh di mana orang tua tidak mendidik anak-anaknya sepenuh hati. Karena definisi mendidik anak-anak sepenuh hati itu dengan ilmu. Karena hati ini akan terarah dan baik dengan ilmu. Maka hati yang tidak punya ilmu, yang tidak sesuai dengan ilmu, ini hanya berprasangka dan berperasaan saja. Maka dalam dunia psikologi, hal ini disebut sebagai fenomena di mana seseorang itu berperilaku sesuai perasaan. Nah, ini level berperilaku yang rendah. Ya, ada yang berperilaku itu sesuai dengan kebiasaan perilakunya saja. Ya, ada yang berperilaku
itu sesuai dengan apa yang dia rasakan saja. Nanti jadi mood-moodan. Ada yang berperilaku sesuai dengan pikirannya saja. Maka mana yang lebih? Tentunya kombinasi dari ketiganya ini baik. Sehingga dalam mendidik anak-anak kita perlu melibatkan perasaan, betul. Kita melibatkan kemampuan berpikir kita, yaitu dengan ilmu, betul. Lalu membiasakan mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, maka ini diantara strategi utama dalam mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Kak Yogi ingin mengingatkan diri Kak Yogi, juga ayah bunda, bahwasanya anak ini adalah sebuah amanah dan juga anugerah. Maka berbahagialah bagi ayah dan bunda yang hari ini dikaruniai anak-anak. Karena di antara anugerah anak-anak ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, apabila seorang itu telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang saleh dan mendoakannya. Sehingga para ulama mengatakan, ya, yang ini juga diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka orang tua nanti ketika dia di akhirat, ya, setelah hari kiamat itu, di akhirat itu mereka akan terheran-heran, ya, mengapa dirinya bisa meraih derajat yang sangat tinggi, padahal mereka merasa bahwa amalnya selama di dunia itu sedikit. Namun kenapa hari ini Allah meninggikan derajat mereka, sehingga mereka bertanya-tanya, ada apa dengan diri mereka? Lalu kemudian beritahukan kepada orang tua itu bahwa apa yang telah mereka peroleh hari ini itu dikarenakan doa ampunan yang dipanjatkan oleh sang anak untuk dirinya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang saleh ke surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Rabbku, bagaimana bisa terjadi padaku? Maka Allah pun menjawab, hal itu dikarenakan doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni. Maka ini renungan untuk kita semua yang hari ini Allah telah menganugerahkan putra dan putri kepada kita. Sehingga apakah kita telah menjadi orang tua yang kemudian mereka dengan sepenuh hati? Anugerah yang Allah berikan ini juga amanah, yang mana harusnya ditunaikan amanah tersebut kepada Allah. Sehingga ada orang tua yang bertanya, Yogi, bagaimana jika saya punya anak saya ada 4, kemudian saya titipkan semuanya itu diasuh oleh orang tua saya. Bapak Ibu kapan asuhnya? Tidak sempatkah karena berangkat pagi, 3:30 sudah berangkat kerja, pulang nanti jam 10 malam, ya? Berat ketika masih tidur dan pulang setelah mereka sudah tidur. Apakah ini memiliki dampak psikologis, Yogi? Maka jawabannya tentu benar. Dari sisi kelaknya itu bermasalah, ya, bonding attachment-nya itu bermasalah, sehingga orang tua nanti tidak dipercaya oleh anak-anaknya sulit diberi nasihat dan masukan oleh orang tuanya, ya. Dan juga sikap yang ayah bunda lakukan tadi, jika keduanya berangkat pagi pulang malam, ya, anaknya jarang mendapatkan perhatian, maka dia telah menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan kepada dia. Ada tentu buruk kepada Allah. Ketika Allah memberikan kepadanya, justru dia berikan amanah itu kepada orang lain. Coba bagaimana kalau kita sebagai atasan kemudian memberikan bawahan kita itu amanah, tugas. Namun ternyata bawahan itu memberikan tugas itu kepada yang lain, yang mana belum tentu yang lain mampu melakukannya. Maka ketika atasan memberikan tugas kepada bawahannya, itu sudah diukur oleh atasannya.
Begitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menganugerahkan kepada kita seorang buah hati, berarti Allah sudah tahu ya kemampuan kita dan sudah seharusnya kita sebagai orang tua amanah tersebut, karena nanti di akhirat kita pastilah akan ditanyai tentang hal apa yang telah diamanahkan kepada kita, ya. Dan itu juga ada pada hadis riwayat Bukhari, di pertanggungjawaban atas kepemimpinannya atau amanahnya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan ya dalam Tuhfah al-Maudud, didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu. Jadi ditanya dua-duanya. Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di awal ini adalah sebuah renungan bagi kita semua sebagai para orang tua, yang mana di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela keterbatasan ilmu yang kita miliki, di sela-sela kondisi mental kita yang kurang stabil ya, ataupun kondisi kesehatan kita yang mungkin belum sehat ya. Maka di sini dalam hati kita harus terbesit ya niat-niat yang mulia untuk mengemban amanah yang telah Allah berikan tadi. Sehingga tidak boleh kemudian kita tidak terbesit sedikit pun dalam pikiran dan hati kita untuk mendidik anak dengan sebaik mungkin. Minimal itu ada dalam niatan kita untuk mendidik anak-anak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Lalu ikuti dengan ikhtiar yang kita mampu. Nah, ini renungan bagi kita semua, mudah-mudahan dirahmati Allah, punya niatan yang semakin lurus ya, dan juga tentu saja punya langkah-langkah konkret, langkah-langkah yang jelas sebagai ikhtiar kita untuk menjadi orang tua yang mendidik anak-anaknya sepenuh hati. Ya, demikian ya kajiannya hari ini. Langsung kuat tadi. Masya Allah ya. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan ke materinya. Taib ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Ayah dan bunda yang mudah-mudahan dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebuah pendidikan dan pengasuhan orang tua itu memang harus mendidik anaknya dengan sepenuh hati. Kalau dalam teori psikologi ini berarti orang tua memiliki kelekatan yang baik dengan anaknya. Ya, mungkin teman-teman yang pernah belajar psikologi ya, atau mungkin tentang pengasuhan ya, atau mungkin tentang model-model pendidikan Islam ya, tentu tidak asing dengan istilah bagaimana membangun sebuah kelekatan. Yang mana sangat terkenal sekali ya, sangat menjadi pembahasan dimanapun adanya, bahwasanya dasar dari pendidikan itu adalah kasih sayang. Maka tidak mungkin seseorang mendidik didasari dengan landasan kasih sayang. Sehingga orang meyakini bahwa pendidikan itu bisa bagus jika orang tua itu keras dan tegas. Ya, kita nggak boleh menunjukkan kelembean kita. Kita nggak boleh menunjukkan kita yang mudah sekali, kemudian menunjukkan ungkapan-ungkapan yang membuat hati kita menjadi lemah. Ya, ya mohon maaf bisa dibantu ayah dan bunda untuk di mute mikrofonnya, baru ada suaranya. Bisa dijadikan co-host agar bisa ini ikut bantu Baik, ya kita lanjutkan. Baik, tadi sampai mana ya? Sehingga kelekatan ini menjadi dasar, kelekatan dan kasih sayang ini menjadi dasar pengasuhan. Maka kalau kita berbicara tentang mendidik anak dengan sepenuh hati, kalau dalam psikologi ada yang istilahnya conscious parenting gitu. Conscious parenting ini mengasuh anak-anak dengan sadar. Karena banyak pengasuhan orang tua yang unconscious parenting. Unconscious parenting atau pengasuhan tidak sadar ini memiliki tiga
aspek ya. Yang pertama, orang tua mengasuh anaknya itu tanpa ilmu. Jadi kira-kira saja. Ya, jadi aspek yang pertama unconscious parenting itu orang tua mendidik anaknya tanpa ilmu, tidak menggunakan ilmu pengetahuan. Sehingga cuma dikira-kira saja, mungkin dulu pernah punya pengalaman dari pengasuhan orang tuanya ya. Mungkin dulu pernah baca-baca sekilas ya, atau pernah dengar kata orang demikian dan demikian ya. Maka itu tidak ada niatan dalam hatinya untuk benar-benar belajar tentang itu. Nah, ini penting sekali. Jangan sampai kita tergolong pada orang-orang yang unconscious parenting, ya, mendidik anak tanpa ilmu pengetahuan, ya kita menggunakan standar orang tua kita dulu dalam mendidik anak-anak kita sekarang, atau hanya dengar-dengar saja, lihat sosial media sekilas ya, langsung diikuti prakteknya. Ini bahaya sekali. Nah, sehingga orang tua perlu belajar agar memiliki kemampuan yang namanya conscious parenting, sadar dalam mengasuh. Lalu aspek yang kedua dalam pengasuhan ya, conscious parenting ini, selain orang tua itu belajar, maka orang tua di sini harus punya yang namanya kesadaran diri. Jadi selain orang tua mampu memahami ilmu, memahami anaknya, orang tua juga mampu memahaminya. Karena ya kita harus menyadari bahwa dalam diri kita itu banyak hal yang mesti diperbaiki. Dan kesadaran diri ini penting. Tidak ada orang tua atau orang dewasa yang sempurna. Kita semua punya sisi lemahnya masing-masing. Kita semua memiliki hal yang mesti diperbaiki masing-masing. Tidak perlu menatap orang lain, tapi bagaimana kita mampu mengevaluasi diri kita sebagai orang tua yang hari ini mungkin masih kurang perhatian dengan istrinya atau suaminya, atau masih kurang perhatian dengan anak-anaknya, atau terlalu sibuk bekerja dengan passion dengan keluarganya ya. Atau hari ini kita menjadi orang tua yang sering sekali marah-marah kepada keluarga kita, atau hari ini kita sering sekali menjadi orang tua yang toksik ya. Mungkin kita bercanda tapi apa yang kita keluarkan dari lisan kita ini ternyata menyakiti anak-anak kita ya, dan sebagainya. Atau kita selama ini menjadi orang tua yang punya metode silent treatment. Ketika ada apa-apa, ada masalah apa, kita suka diam, tidak menyelesaikan masalah, ya, sembunyi di kamar atau keluar rumah, ya, tidak ada masalah yang selesai karena setiap masalah dihindari dan responnya dengan flight, ya, lari atau diam dari masalah itu. Nah, ini banyak sekali dari kita, atau dari kita mungkin juga punya hal-hal masalah mental yang lainnya yang mungkin hari ini masih menjadi PR kita untuk menyelesaikan. Jadi conscious parenting ini juga berarti orang tua yang conscious sama dirinya sendiri gitu ya, memiliki kesadaran terhadap diri ya. Kemudian yang ketiga, conscious parenting ini juga memiliki aspek di mana orang tua membuat sistem ini yang mampu mendukung dan membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya, yaitu sekolah. Memilih sekolah yang baik, memilih sekolah yang guru-gurunya ramah dan kreatif, memilih sekolah di mana kurikulumnya disesuaikan dengan tahapan-tahapan pendidikan anak, dari mulai tahapan yang ada pada Islam dan juga tahapan pendidikan melalui ilmu-ilmu pendidikan kontemporer ataupun yang sedang berkembang saat ini. Nah, ini diantara efek dari conscious parenting. Nah, itu sudah ada pada orang-orang saleh terdahulu. Misalnya ada pada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihi masalam ya. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam ya itu memiliki kedekatan yang baik dengan ayahnya ya. Sehingga dalam surat Yusuf ayat 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhanar rabbi. Kadzalika linasrifa anhus su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf ya,
Dan Yusuf pun bermaksud pula melakukan perbuatan yang sama ya, yang diinginkan wanita itu. Dan ya, kemudian Allah memberikan tanda burhanar rabbih ya. Di sini Allah Ta'ala memberikan tanda di mana para ahli tafsir mengatakan di antara tanda-tandanya ini adalah Allah menjadikan pandangannya itu imajinasinya Nabi Yusuf alaihi salam itu dia melihat sosok ayahnya yakni Nabi Yakub. Sehingga dengan tanda itu Nabi Yusuf mengurungkan niatnya, kemudian dia meninggalkan wanita itu. Nah, ini kisah ini tentu saja ayah bunda sangat familiar di mana Nabi Yusuf itu sejak kecil dizalimi oleh saudara-saudaranya, kemudian dia dibuang, lalu ditemukan oleh musafir, lalu dijual di pasar budak, kemudian dia menjadi budaknya pembesar Mesir di kala itu, lalu dia difitnah ya, melakukan perbuatan yang buruk kepada istri pembesar Mesir. Nah, coba ayatkan di sini bahwasanya Nabi Yusuf itu ketika digoda dia mau loh, dan ini Allah yang mengatakan. Ya, jadi mungkin dulu waktu kecil kita dengar Nabi Yusuf tidak mau gitu, mau ya, Nabi Yusuf itu mau. Bagaimana tidak mau? Ya, dia digoda oleh yang cantik jelita, ya, istrinya pembesar Mesir, ya, yang namanya pembesar ya, namanya raja, yang namanya orang terpandang ini istrinya biasanya bicara paling baik, permaisurinya ini ya. Sehingga Nabi Yusuf juga tertarik. Namun Allah memberikan pertolongan. Ini ada dua hal. Yang pertama, ada dua hikmah di sini ya. Yang pertama kita melihat bahwasanya segala hal kebaikan yang kita dapatkan itu datangnya dari Allah. Maka bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya, bahwasanya Allah yang mendatangkan bantuan, pertolongan. Maka kita harus bertawakal kepada Allah. Yang kedua, kita lihat ya, Allah menjadikan wasilah ya, kedekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya ini menjadi sangat penting ya, menjadi Allah untuk membantu Nabi Yusuf. Sehingga Nabi Yusuf ketika melihat ayahnya, maka mengurungkan niatnya. Yang kita lihat di sini, kelekatan Nabi Yusuf dengan ayahnya sangat besar. Maka orang tua yang memiliki kelekatan dengan anaknya yang baik, ini akan membuat anak-anaknya terhindar dari keburukan. Dan itu semua sudah diteliti dengan ilmu psikologi hari ini. Jika ayah bunda lihat Psychology Today, ya, American Psychological Association, ya, itu banyak sekali jurnal-jurnal penelitian mereka yang meneliti bagaimana kelekatan orang tua terhadap anak-anaknya. Di antara hasil penelitiannya adalah ayah dan ibu yang lekat terhadap anaknya cenderung ya terhindar pola pergaulan bebas ya, dari pola-pola keburukan-keburukan masyarakat ya, kemudian terlibat dengan narkoba dan sebagainya. Ini faktanya. Di Indonesia sendiri, orang tua yang terlibat dekat dengan anaknya, dalam arti di sini terlibat dekat itu bukan memanjakan ya, tapi tadi dengan ilmu ya, punya kelekatan sebagaimana Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ya, maka ternyata anaknya jadi Kak Yogi, mohon maaf, suaranya ke mute. sejak kapan ini, Afwan? Baru. Oh, baru ya? Iya. Ya, sehingga kalau di Indonesia sendiri kita lihat banyak penelitian yang serupa yang kemudian memiliki hasil orang tua yang lekat dengan anaknya terhindar dari pergaulan bebas ya, narkoba ya, kemudian seks bebas ya, apalagi dari penelitian itu ya, anaknya terhindar dari yang namanya LGBT sekali. Dan kami selama menangani kasus LGBT di kalangan mahasiswa ya, sampai hari ini kita itu belum pernah menemukan pasien LGBT yang hubungan sama orang tuanya baik-baik saja. Mesti yang kami temui ya, pasien LGBT itu punya masalah sama ayah dan ibunya. Dan bahkan ayah ibunya itu antara keduanya punya masalah. Ini menjadi alasan kenapa anak-anak itu LGBT. Ya.
Ya karena tadi ya, mereka trust sama orang tuanya aja rendah gitu ya. Trust sama heteroseksual aja rendah gitu. Tuh orang itu laki-laki perempuan gitu, tapi saling menyakiti, saling melukai ya dan sebagainya. Banyak sekali kami jumpai itu, belum pernah kami jumpai pasien LGBT itu orang tuanya baik-baik aja ya, akur ya, mendidik anaknya dengan baik. Sehingga jika orang tua ingin anaknya jauh dari LGBT, ya kuncinya mendekati anaknya, memahami ilmu pengasuhan, kemudian mengasuh anaknya sepenuh hatinya, dan bertawakal kepada Allah, karena Allah yang menolong kita. Nah ini contohnya pijakan bahwasanya tidak ada pertolongan yang lain melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya bisa berikhtiar semampu kita ambil bagian di situ. Dan apalagi ya ini contoh Nabi salam itu dekat dengan ayahnya. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan sujud kepada. Nabi Yusuf yang kala itu masih kecil, ya, masih anak-anak, dia begitu nyaman cerita kepada ayahnya, menceritakan hal-hal yang sifatnya personal, termasuk perkara mimpi. Hari ini, apakah anak kita mau bercerita hal yang demikian kepada kita, orang tuanya? Atau jangan-jangan anak-anak pengen bercerita, tapi kita nggak punya waktu bersama mereka? Atau jangan-jangan anak-anak pengen bercerita, tapi mereka takut kepada kita? Atau jangan-jangan selama ini kita mengabaikan mereka, sehingga hilang minat mereka untuk percaya dan cerita kepada kita orang tua. Lihat, Nabi Yusuf tidak segan untuk bercerita kepada ayahnya. Maka para abad dan umat sekalian, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat di sini bahwasanya peran orang tua dalam membangun sebuah kelekatan itu penting, meskipun sibuk bekerja, meskipun menggunakan babysitter ya di rumahnya atau dititipkan ke kakek dan neneknya. Maka di sini orang tua juga tetap punya kewajiban untuk membentuk sebuah kelekatan dengan anak-anak. Begitupun para kakek nenek yang hadir di kesempatan hari ini, ya, para pengasuh yang hadir di kesempatan hari ini, jadilah pengasuh yang kemudian meniatkan ini semua karena Allah. Ya, kemudian kita mengasuh anak-anak ini agar menjadi anak-anak yang saleh, dan dengan ilmu. Kita pun harusnya berilmu. Jadi tidak sekedar suh mereka, tapi mau belajar, karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini sia-sia. Sudah capek, ya, meluang waktu terbuang bertahun-tahun, ya. Nanti di akhirat nggak dapat apa-apa. Yang dapatnya cuma upah di dunia. Tentu ini hal yang merugikan. Bagi kakek dan nenek, mudah-mudahan ini jadi amal jariah, ya. Selain mendidik ayah dan ibunya, mendidik juga anak-anaknya ya atau cucunya. Masya Allah ya. Tentu kakek dan nenek juga perlu belajar ya untuk mendidik cucu-cucunya ini sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Tidak berdasarkan perasaan kita saja, tidak berdasarkan cara pikir kita yang terbatas ya, tidak juga berdasarkan hanya kebiasaan perilaku saja. Tapi mendidik mereka berlandaskan ilmu yang akan jauh lebih tenang dan jauh lebih nyaman, dan insya Allah memiliki dampak-dampak yang lebih baik. Nah, maka mari ayah dan bunda sama-sama kita memperbarui semangat kita. Nah, kalau kita lihat, kenapa kita harus mendidik anak-anak kita sepenuh hati? Karena faktanya begitu banyak kondisi-kondisi di luar sana yang membuat anak-anak itu ya tumbuh menjadi generasi yang lemah, ya, menjadi generasi yang tidak tangguh, ya, menjadi generasi yang pokok. Bahkan dalam sebuah penelitian katanya generasi Alpha atau generasi Z itu kondisi mentalnya jauh lebih buruk dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Misalnya generasi ayah dan bunda ya, lahiran tahun 70-an, lahiran tahun 80-an, ini katanya lebih tangguh gitu ya. Lebih tough gitu ya. Wah, jadi kalau menghadapi masalah itu lebih kuat gitu. Dan generasi yang sekarang itu kayaknya lebih lembek itu semenjak tahun 2000. Kenapa gitu ya misalnya.
Ya memang benar, karena penelitiannya gitu ya, ada di antara, sisi benarnya itu, kenapa anak-anak sekarang itu lebih lembek gitu ya, atau lebih mudah menyerah, ya, lebih mudah stres, lebih mudah cemas, mudah ya banyak faktornya, ya, dan faktor paling pentingnya di sini adalah lingkungan. Jadi bukan karena genetiknya dia ya, tapi karena lingkungannya. Misalnya tadi orang tua zaman dulu ya, meskipun sibuk bekerja, nggak mau itu anaknya itu, diabaikan begitu saja. Jadi yang namanya laki-laki harus bisa mandiri, bisa mengerjakan tugas-tugas rumah. Yang namanya perempuan apalagi jangan sampai bangunnya siang. Wah gitu ya. Bisa nyuci piring, nyuci baju, mana nanti jadi istri. Wah itu kan prinsip pendidikan orang tua zaman dulu ya. Meskipun mereka sibuk bekerja, tapi mereka nggak pengen itu anak-anaknya itu lumuh, kalau orang Jawa bilang. Nggak pengen anak-anak itu bisa apa-apa. Sehingga masih tercurah perhatian di situ. Ya, meskipun dengan kekurangan mereka, mungkin mendidik dengan keras, ya, dengan mukul dan sebagainya. Tapi di situ mereka masih punya sisi untuk memperhatikan kita. Orang tua zaman sekarang banyak yang sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Atau di rumah tapi sibuk dengan sosial media. Atau orang tuanya itu ya tidak punya ilmu dan kemudian pola-pola pikir instan. Sudah masuk sekolah, biar sekolah aja yang mendidik anak saya. Sekolahnya sudah bagus, biar sekolahnya saja yang mendidik mereka. Ya, ini kurangnya sentuhan-sentuhan dari orang tuanya. Ya. Kemudian mereka juga dididik dengan instan, mendapatkan sesuatu dengan instan, ya, menerima sesuatu sehingga kalau harus bersabar, menunggu, ditekan itu nggak bisa ya. Ini faktor lingkungan. Nah, maka di sini orang tua boleh loh memberikan variasi-variasi pendidikan di mana mereka untuk lebih disiplin ya, lebih mau bersabar, lebih mau menunggu ya. Mereka juga di-coaching untuk memiliki kemampuan penyelesaian masalah yang bagus ketika menghadapi masalah seperti apa. Mereka punya pemahaman emosi yang baik ya, karena mungkin selama ini afwan ya. Mungkin selama ini ya orang tuanya itu baik ya, insyaallah. Harus pelan-pelan ini ya. Terlalu bersemangat. Baik. Kemudian berikutnya ya, anak-anak zaman sekarang itu banyak sekali kemudian merasa lemah ya tadi karena pola instan dari orang tuanya, minimnya perhatian dari orang tuanya ya. Kemudian orang tua juga tidak mendidik mereka untuk lebih tangguh dalam hal disiplin, dalam hal menunggu, bersabar dan menerima kenyataan. Ya, orang tua sekarang itu cenderung karena juga mereka nggak mau capek, mau ribet gitu ya. Jadi juga mendidik anak dengan instan. Ya, dirinya sendiri sudah dididik dengan instan. Ya, di zaman ini kemudian mereka mendidik anaknya juga dengan instan, sehingga anaknya jadi mudah merasa gagal ya. Karena kurangnya coaching, kurangnya dukungan dari orang tuanya. Ya, bahkan untuk masalah berpakaian saja orang tua nggak punya waktu mengajari anaknya. Mungkin di usia 7 tahun baru bisa pakaian sendiri ya. Nah, begitu contohnya. Ya, ini contoh. Mungkin anaknya baru bisa toilet training di usia 8 tahun. Di usia 7 tahun itu masih ngompol, masih BAB di celana. Ya. Itu contoh orang tua itu bermudah-mudah ya. Ketika anaknya punya masalah sekolah, orang tuanya nggak sabar. Udah orang tua yang turun tangan ya. Tapi tidak kemudian ngajak anaknya berdialog ya. Ya ngajak mereka untuk recovery dirinya, mengidentifikasi masalahnya. Di situ memang butuh waktu yang panjang bagi orang tua. Ya, dan orang tua harus sabar menghadapi anaknya yang mungkin belum mau cerita. Tapi di sini ada poin yang penting gitu di mana anak-anak itu belajar dulu memahami, belajar menggunakan akalnya, belajar berusaha. Beda dengan orang tua, "Pak, aku tadi dipukul temanku," datang langsung ke sekolah orang tuanya. Kan beda. Hari ini banyak seperti itu. "Pak, guruku tuh ngukum aku, Pak. Aku dipukul pakai penggaris." Ya, langsung itu. Udah, siapa nama gurunya? Besok Abi datang gitu ya. Memang bagus orang tua responsif di sini, tapi di sisi lain orang tua instan. Ya.
Mana ini sisi-sisi dialognya? Mana sisi-sisi di mana orang tua ngajarin anak untuk recovery masalahnya, ngadepin masalahnya tangguh, ya? Selalu mendapatkan asistensi terus. Orang tangan ya, itu banyak terjadi loh hari ini. Nah, mungkin bukan kita, tapi mungkin orang lain. Nah, ini anaknya jadi mudah merasa gagal ya. Ya, anaknya ikut kegiatan baru 1 bulan udah nyerah, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Nggak ada supportnya, "Ayo Nak, semangat Nak, Abi anter ya, Umi anter ya, ayo yang penting ikut terus nih katanya. Ayo nanti Abi kasih hadiah deh, kita liburan deh nanti kalau Kakak berhasil bertahan di," ya. Tapi enggak, orang tua sekarang ya udah kamu cari yang lain aja gitu. Ya udah nggak apa-apa di rumah kalau emang udah bosan, kan gitu biasanya orang tuanya. Beda sama orang tua zaman dulu kan. Ketika anaknya punya masalah di sekolah, ya, beberapa tua, "Ayolah, selesaikanlah," gitu, ya. Atau bahkan kalau cerita, "Tadi aku dihukum guruku," gitu, "Kenapa? Apa tugas ya?" Tambah dihukum. Ya. Jadi anak itu belajar ya secara mandiri untuk menghadapi masalahnya. Itu orang tua zaman dulu, itu di antara beberapa alasannya. Meskipun dalam beberapa kondisi kekurangan orang tua zaman dulu, tapi di sisi yang lain anak-anak, terbentuk pola konsisten untuk mandiri gitu. Orang tua zaman sekarang belum tentu ya. Nah, akhirnya anaknya low self esteem ya. Self esteem tuh kemampuan dia dalam menilai dirinya ya, mampu merasa harga dirinya rendah ya, merasa dirinya tidak kompeten, merasa masalah yang dihadapi terlalu besar ya, kemampuannya terlalu kecil ya. Ini karena kemandirian dan kemampuannya itu nggak dikembangkan sama orang tua. Yang penting anaknya sekolah, dapat nilai bagus, matematikanya bagus, udah itu bagus udah gitu. Padahal anaknya nggak bisa renang ya, nggak bisa main bola ya, nggak bisa punya keterampilan-keterampilan yang lain kayak masak gitu ya, desain tuh nggak punya. Padahal ini penting nih dibangun di usia-usia anak kita nanti atau kalau SD lah ya Bunda ya, dia bisa renang, dia bahkan nih bela diri, dia bahkan mungkin, pandai memasak ya, dia rajin itu belajar memasak, bikin kue ya, mungkin anaknya rajin menjahit dan merajut ya, punya skill yang bagus karena terus latihan. Nah ini penting tuh. Hari ini langkah konkret kita adalah bagaimana menyiapkan kemampuan mereka. Karena disadari atau tidak, tidak selamanya Bapak Ibu mendampingi anak-anak. Dan kita harus punya gambaran ketika dewasa, itu mereka punya kemampuan yang bisa membantu mereka bertahan hidup. Tapi orang tua zaman sekarang apa? Sudah, yang penting sekolah, masuk sekolah favorit, nanti masuk university favorit. Kayaknya sudah selesai, nggak ada masalah. Padahal begitu banyak masalah di batu, anak-anaknya nggak punya kemampuan. Yang ini berkaitan dengan self esteem ini, harga diri mereka juga nanti. Tayyib ya. Jadi ini memikirkan apa kemampuan yang mau dikembangkan dari anaknya. Bukan masalah bakat nggak berbakat, ya. Tapi di sini bagaimana orang tua mampu menekan minat itu pada anaknya dulu. Bakat itu belakangan. Tapi selama anak kita berminat, masya Allah. Dan minat ini bisa tumbuh karena satu, ya faktornya itu ya. Dia itu merasa aman dan nyaman. Anak kita bisa menggambar di rumah itu karena nyaman dan aman loh. Ada loh anak itu yang menggambar dimarahin terus. Misalnya kalau gambar di dinding itu dimarahin terus, gambar di lantai dimarahin terus ya. Gambar di kertas gak pernah diapresiasi. Akhirnya malas dia ngapain? Gambar. Tapi jika orang tuanya ketika anaknya gambar, waduh, aduh, ini gambar apa nak? Iya. Ini gambar mobil, Bi. Waduh, mobilnya kok kayak pohon ya nak ya. Nah, gitu misalnya. Bagus ini warnanya ya. Ini pakai apa nak? Pakai spidol, Bi. Wah, susah dihapus ini. Ya, gambarnya bagus ya Mas ya. Gimana kalau gambarnya nanti apa namanya kita latih terus yuk. Nanti mau gambar di mana? Di kertas gambar yang besar mau kok. Wah, misalnya gitu. Mau Pi. Nanti nggak usah tembok lagi. Tapi di kertas besar yang Abi belikan. Yuk, enak ya. Atau anaknya gambar di lantai. Daripada langsung dimarahi ya. Anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun kalau dia gambar itu terus disalah-salahin, dimarah-marahin, ini kan fasenya di mana mereka berada di fase tahapan perkembangan sosio emosional itu di tahapan exploration gitu ya. Ya, di mana di sini inisiatif versus anak-anak nanti akan malu gitu ya, dan ketakutan gitu. Kalau sering ditegur dan dimarahi jadi malu dan takut, akhirnya minatnya nggak tumbuh. Gimana mau berkembang bakatnya, minatnya nggak ada. Ya, sehingga di sini orang tua
harus mampu menciptakan rasa anaknya itu tumbuh minatnya dulu. Ibarat sebuah tanaman itu menyediakan tanah itu yang subur, tanah itu yang cocok buat tanaman tumbuh ya, nggak terlalu kering gersang tapi nggak terlalu lembab juga misalnya ya. Nah, ini penting sekali bagi orang tua menciptakan itu. Nah, di sini baru muncul minatnya nanti. Nah, minat juga itu akan muncul jika orang tua memberikan support, responnya yang baik, yang positif, ya, dipuji anak itu, diberikan hadiah, ya, berusaha diajak untuk membeli fasilitas yang mendukung minatnya itu. Misalnya kalau suka menggambar, ayo nak, Abi ajak yuk sendiri nanti. Tapi yang murah di bawah 5.000, misalnya gitu ya. Nah, ini bagus ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tapi bagaimana anak-anak mau berkembang minatnya? Kita uring-uringan ya, kemudian nggak pernah mendukung, apalagi memuji mereka ya, apalagi ngajak mereka bareng-bareng pergi membeli kebutuhan mereka. Nah, ini harus dipikir orang tua sekarang ini untuk mendidik anak sepenuh hati itu langkahnya apa? Membangkitkan minat mereka. Minimal 2 hal tadi. Ya. Itu menyediakan lahan yang subur untuk tumbuh. Sehingga nanti mereka mau banyak belajar ke depannya. Nah, minat ini adalah di antara sumber dari mereka untuk berkembang. Nah, kalau sudah punya banyak kemampuan ketika dewasa, ini harga dirinya tinggi ya, percaya dirinya bagus ya. Ketika menghadapi masalah, kemampuan dia untuk menghadapi masalah jadi lebih besar ya. Ini baik tentunya untuk anak-anak kita. Nggak gampang nih bunuh diri ya. Afwan, nggak gampang depresi dan sebagainya. Kemandirian juga perlu dibentuk dari usia 6 tahun harus diajari mandiri ya. Orang tua zaman dulu bener loh, ngajarin mereka nyuci piring, ngajarin anak kita untuk belajar nyuci baju ya, ngajarin mereka juga belajar untuk bersih-bersih, itu penting di usia 6 tahun. Kemudian impulsif, ya impulsif ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak mampu mengendalikan dirinya berupa dorongan maupun emosinya. Nah, maka mulai hari ini kalau anak-anak masih tantrum, ayo pelajari teknik tantrum. Kak Yogi pengen sih ngomongin tantrum hari ini, tapi takut melebar kejauhan. Ya, ada sendiri pembahasan tantrumnya. Misalnya ketika anak juga pengendalian dirinya buruk, kalau pengen sesuatu harus selalu dipenuhi, ini nggak bagus ya. Dia harus belajar sabar, nggak dapat apa yang dia mau, atau harus belajar menunggu karena dia akan dapatkan apa yang dia mau tapi dengan tenggang waktu tertentu gitu ya. Atau dia belajar sabar karena apa yang dia mau itu diganti dengan yang lain atau alternatif yang lain. Jadi 3 hal itu mereka harus belajar. Sabar nggak dapat sama sekali, sabar harus menunggu waktunya, sabar karena harus diganti dengan yang lain. Nah, ini biar nggak impulsif anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Kalau impulsif ya bahaya. Nanti kalau besar, apa yang dia mau harus dia dapat. Dan dia sulit menerima kenyataan karena idealisme dia, identitas dia itu lebih tinggi daripada realitas. Bahaya ya. Mau masuk perguruan tinggi yang dia mau, nggak masuk, akhirnya nggak mau kuliah. Kalaupun mau kuliah di swasta, misalnya kuliah asalan, udah uang pangkalnya 60 juta, kuliahnya nggak bener-bener ya, akhirnya di semester 4 keluar, daftar lagi di kampus swasta yang lainnya, 60 juta lagi, habis orang tua. Pentingnya orang tua mampu mengendalikan dorongan anak-anaknya. Ajari 3 hal tadi dari kecil, sehingga ketika lebih besar usia anak kita, dia lebih mampu mengendalikan diri. Ya, di antaranya ya perlu ilmu, perlu pendampingan ya, dan untuk mengurai impuls dan energinya ini perlu olahraga juga, stimulasi motorik dan sensorik mereka ya. Lalu coba buat kegiatan yang konsisten walaupun capaiannya kecil. Capaian yang nggak harus ya, nggak perlu ya, nggak harus capaiannya berat. Misalnya dalam sehari harus hafal 1 juz gitu ya. Enggak, 2 ayat. Tapi rutin ya. Jangan sampai nggak rutin. Sehari capek nggak keluar rumah termasuk genteng-gentengnya, enggak. Sehari dia bisa nyapu ruang tamu, tapi mulai dari hal yang paling kecil
anak-anak kita bisa melakukannya sehingga nggak muncul futur ya. Kadang kan kalau anak-anak itu jadi futur, jadi malas itu gara-gara ngerasa apa yang menjadi tugas dia itu terlalu berat. Tapi kalau tugas ini dimaknai sebagai hal yang ringan, maka insya Allah dia akan lebih mudah ketika rasa malas itu datang menghampirinya, tapi ayah bundanya dorong-dorong terus, ayo nak, bunda bantu nak, dan hal itu mudah. Paling ngerjain cuma 15 menit, selesainya punya. Ini akan lebih mudah. Nah, jangan kemudian terburu-buru memasang target yang tinggi kepada anak-anak kita. Kemudian hubungan keluarga. Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu, kita sebagai orang tua wajib ya untuk hubungan yang baik, terutama dinampakkan dalam hal komunikasi. Komunikasi nggak narik-narik urat leher ya. Bapaknya tenang, lembut, ibunya menerimanya tenang, bapaknya merintah apa aja, ibunya segera lakukan, ya selama kebaikan. Jangan banyak berdebat. Ibu yang banyak berdebat dengan ayah, ya, ini justru melatih anak-anaknya untuk tidak patuh kepada ibu maupun ayah. Karena ya pemimpin dalam rumah itu ayah. Jadi kalau seorang pemimpin saja sudah tidak dihargai, bagaimana yang lainnya? Nah, kemudian Abi juga dalam memberikan atau ayah dalam memberikan instruksi, dalam memberikan keputusan ini memang harus bijak sesuai dengan keputusan bersama ya. Ayah bunda menunjukkan romantisme dalam keluarga ya. Ayahnya, ibunya sering pegangan tangan, sering pelukan misalnya. Ya anaknya apa ya. Rangkul pundaknya, ini anaknya lihat nggak apa-apa. Abinya sering bilang, "Me love you," misalnya gitu ya. Atau sebalik, itu anaknya dengar nggak apa-apa. Karena di sini anak-anak membangun sebuah konsep keluarga yang nanti dia akan bangun konsep ini menjadi konsep ideal mereka di masa depan. Tapi kalau hari ini dia sudah melihat bapaknya sering berantem, ibunya sering melawan ayahnya, ya, kemudian nggak pernah romantis dan jarang bertegur sapa, ini akan menjadi konsep keluarga mereka loh. Itulah kenapa penelitian menunjukkan ya, anak-anak yang divorce, ya, bercerai, itu kemudian ketika dewasa punya konsep keluarga yang buruk loh dalam diri mereka. Sehingga ini beresiko atau faktor beresiko ketika mereka berkeluarga, ya selama mereka nggak improve diri, maka faktor risiko ini akan berkembang dan mesti itu prevalensinya angka perceraian itu banyak terjadi juga pada anak-anak yang dulunya korban perceraian. Nah, perlu nih ayah bunda untuk lebih romantis, lebih perhatian, ya, menunjukkan komunikasi yang efektif, ya, sering aktivitas bareng. Bunda, ayo kita jalan-jalan. Ya, yuk kita jalan-jalan yuk, ajak abimu misalnya gitu ya. Abinya udah di briefing, mau gitu ya. Jalan-jalan, mau masak bareng di rumah, bikin cilok bareng di rumah misalnya ya. Atau apapun yang ayah bunda suka. Bersepeda bareng misalnya ya, camping keluarga bareng kan banyak ya sekarang ya family camping. Ini coba deh ayah bunda buat jadwalnya. Nah, dan yang kemudian ya tadi menaruh mereka di lingkungan yang baik. Bayanya ini ayah bunda kalau cari sekolah yang baik, yang kemudian anak-anak punya kesempatan tumbuh berkembang di usia awal ini dengan teman-teman yang baik. Kapan dia tahu dunia yang sebenarnya? Nggak apa. Seiring berjalannya waktu kita persiapkan mereka dengan cerita-cerita, dengan fenomena-fenomena, dengan berita-berita yang ada. Ini banyak orang-orang anak-anak nakal ya, itu nggak apa-apa. Ini juga values ya. Sehingga ketika nanti mereka bertemu dengan dunia yang sebenarnya, banyak orang-orang yang nakal dan sebagainya, mereka sudah siap insya Allah. Jadi kalau kita pengen anak kita terbiasa dengan dunia yang sebenarnya itu nggak harus anak-anak itu kemudian berteman dengan anak-anak yang bandel gitu, enggak. Ya. Jadi nggak harus jadi seperti mereka dulu, atau merasakan dulu, enggak. Ya, karena polisi itu nangkap penjahat kan nggak harus jadi penjahat dulu. Baik. Nah itu dia ya, banyak sekali. Dan bisa memaksimalkan 5 aspek itu, ini akan mengurangi risiko anak-anak itu punya mental yang lemah, ya, punya kondisi kejiwaan yang lemah, ya, dan diantaranya tanda kondisi kejiwaan yang lemah itu mudah depresi.
Dan depresi itu paling dekat biasanya dengan aksi bunuh diri. Baik ya, insyaallah ini masih banyak ini, Ustazah, gimana kita lanjutkan atau lanjut tanya jawab? Mungkin Bagaimana? 10 menit lagi boleh Kak Yogi? 10 menit lagi jika masih ada materi. Oh, masih banyak ya, Bu? Oh, masih banyak. Banyak Iya, baik. sekali. Jadi Iya. langsung dibuka tanya jawab saja, boleh. Iya, mungkin ini sedikit 10 menit atau 5 Iya, menit ya ini ya. iya, iya. Baik, mendidik anak, sepenuh hati, jadi kita awali dengan orang tua yang punya ilmu ya, orang tua mau memahami diri mereka ya, orang tua mau juga, memahami lingkungan anak-anak kita dan menaruh anak-anak itu di lingkungan yang baik. Sekolah yang baik ya, kerja sama dengan gurunya, trust sama guru, percaya sama gurunya, kemudian melaksanakan ya, saran-saran dari guru, karena guru ini banyak banyak temuannya ketika dia ya. Nah ini orang tua conscious ya, atau mendidik anak sepenuh hati. Dan yang keempat, orang tua yang mendidik anak sepenuh hati itu tadi kan yang pertama orang tua berilmu ya, mendidik itu dengan ilmu. Itu penting sekali. Terus yang kedua orang tua mau mengevaluasi diri mereka, banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Kemudian yang ketiga, tadi orang tua mau memahami kondisi lingkungan anaknya ya, menyelami dunia mereka dengan lingkungannya ya, teman-temannya ya, biar kita bisa sesuai dengan anak-anak kita, juga sekaligus melindungi mereka dari lingkungan yang buruk. Nah, yang keempatnya, orang tua bisa menunjukkan cintanya sebagaimana yang kita bahas di awal tadi bahwa dasar dari pendidikan dan pengasuhan anak itu adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang. Maka orang tua harus mampu menunjukkan kasih sayang karena faktanya banyak orang tua yang nggak mampu menunjukkan kasih sayang. Contohnya, ya, berapa banyak di sini yang sering memeluk anaknya? Berapa banyak di sini yang sering bilang, bunda atau ayah sayang sama kakak? Jawabannya. Berapa banyak di sini yang sering bilang ke anaknya, makasih ya mas, makasih ya mbak, makasih ya kak, makasih ya bang, gitu ya. Udah bantuin Umi. Berapa banyak juga di sini orang tua yang kemudian kalau mau tidur menghampiri anaknya, dicium tangan anaknya, keningnya, kemudian dia bilang, maafin bunda hari ini ya, maafin ayah hari ini ya anak ya, mungkin ayah pulangnya terlambat, mungkin ayah belum sempat main sama kamu, mungkin ya capek dan bentak kamu ya. Berapa banyak di antara kita yang mampu seperti itu? Yang kita ketahui bahwa tahapan perkembangan anak ketika mereka ada di usia 3 sampai 6 tahun, ini kalau kita melihat dari perkembangan kognitif atau akalnya itu masuk di perkembangan praoperasional. Ini yang artinya anak-anak di usia ini egosentris ya, masih egois banget ya. Mereka juga mulai memahami simbol-simbol yang ada di lingkungannya, berkomunikasi melalui bagaimana respon lingkungannya secara perilaku, belum terlalu banyak melibatkan kognitifnya. Jadi pembiasaan perilaku efektif banget di usia ini ya. Nah, reward punishment itu bagus di usia ini ya. Pembentukan kemandirian juga mulai bisa dibentuk di usia ini ya, karena tadi pembiasaan ini ya, simbol-simbol perilaku apa ya yang bisa membentuk mereka ya, reward punishment apa, melihat pola di lingkungan, bagaimana dia respon. Kemudian tahapan berikutnya 6 sampai 12 tahun operasional konkret ya. Di sini anak-anak mulai memahami sesuatu menggunakan kemampuan kognitifnya lebih baik, sehingga mereka mulai memilah dan memilih dari bahasa simbol tadi ke bahasa-bahasa yang mereka mulai bisa merasakannya secara langsung. Ketika ada yang namanya learning by doing, ini sebenarnya implementasi dari operasional konkret. Karena anak-anak jika disuguhkan dengan berbagai macam teori saja, ya, tanpa ada contoh, tanpa ada kemudian mereka do something dari pengaplikasiannya itu, susah di usia ini. Maka biasanya kalau ngajarin anak-anak di usia 7 sampai 12 tahun ya, terutama 7, 8, 9, ngajarin perjumlahan pakai mangga ya, pakai semangka. Ini termasuk usaha untuk mengkonkretkan hal yang abstrak, angka 1, angka 2 gitu ya. Nah, maka anak-anak di usia ini ya Bunda belum paham betul bahasa-bahasa kita tentang cinta. Mungkin Bapak Ibu keduanya paham, ayah itu walaupun banget sama keluarganya.
Dia pergi pagi, pulang malam, sampai lelah dipikul sendiri, masalah di luar dihadapin sendiri. Ya, demi keluarganya, cinta seorang laki kepada keluarganya. Ibu mungkin paham, tapi anaknya yang berumur 7 tahun apa ya paham kalau bapaknya cinta sama dia. Wong selama ini jarang mengelus-ngelus kepalanya. Wong selama ini bapaknya jarang bilang aku cinta sama kamu. Nak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja dia kepada Mu'ad bin Jabal mengatakan, ya Mu'ad, demi Allah, sungguh aku mencintaimu. Coba Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begitu. Lalu kita gimana? Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan cinta kepada anak kita ini hal yang penting. Termasuk kita yang hari ini jadi asuh kita. Sampaikan itu dari lisan kita. Sampaikan itu dengan gestur tubuh kita. Sampaikan itu dengan bentuk-bentuk pelayanan kita. Sampaikan itu dalam bentuk-bentuk apresiasi kita. Makanya 5 bahasa cinta itu, pertama, berkata yang positif. Apresiasi setiap kebaikan yang muncul dari anak-anak kita. Jangan hanya keburukan yang muncul kemudian kita reaktif lalu dia, negur dia. Tapi ketika kebaikan yang muncul justru kita kadang diam, 1000 bahasa. Kemarin itu ada video emak-emak itu dari Medan apa ya, dari Sumatera Barat pokoknya itu. Dia datang-datang begini, nah ya, sudah bagi rapot. Nah, itu mungkin ya bunda ya. Sudah mak. Ranking berapa kak? Ranking 29 ya, apa 27 ya? Ya kan? Ah, masa kata ibunya kan? Mana. Ibunya lihat ya. Oh ini anak ya, ini nilaimu segini nih. Oh ini matematikamu segini. Oh Masya Allah. Nah, meskipun kau enggak juara kelas, tapi kau juara di hati ibu. Nah, wah, Masya Allah. Ini luar biasa. Orang tua mampu menerima anaknya apa adanya, ya, mendukung anaknya. Ya. Ketika anak-anak merasa diterima, ketika anak-anak merasa dicintai, ketika anak-anak merasa terkoneksi dengan orang tuanya, bukannya nggak mungkin Bapak Ibu. 10 tahun kemudian, dia berubah, bertransformasi jadi anak yang pandai, jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang peduli sama lingkungannya. Bahkan bukannya mungkin dia punya banyak prestasi yang berkembang nanti. Hari ini aja kita lihat mungkin dia nggak bisa, tapi bukan karena otaknya tidak mampu mungkin, tapi karena masih belajar dan nunggu kemampuan otaknya maksimal. Dalam penelitian ya, pada umumnya laki-laki itu dia berkembang maksimal kemampuan kognitifnya di usia 16 tahun. Dan tapi itu beda-beda ya, tapi umumnya. Perempuan pada umumnya di usia 10 sampai 12 tahun. Jadi mungkin hari ini anak kita yang umurnya 8 tahun ranking 29, kenapa apa? Terima aja dulu. Yang penting kan kita nerima. Nah, engkau tetap juara di hati hasilnya gitu ya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang tahu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan. Yang bisa kita lakukan adalah mengusahakan yang terbaik, bukan hakimi anak kita, menjat anak kita. Ya. Nah, ayo hukum mereka, berikan ungkapan positif ya. Dalam video tadi itu, kemudian ibunya berikan, ini nah hadiah buatmu ya, karena sudah belajar itu. Walaupun rankingnya 20-an itu, dikasih hadiah sama ibunya, anaknya lompat-lompat kegirangan. Ini ibunya sudah kasih 2 bahasa cinta. Satu, dia puji anaknya, ya. Dia kasih motivasi anaknya. Yang kedua, dia kasih kata Nabi tahadau tahabu. Ya, siapa yang memberi hadiah maka ini akan mengikat cinta di antara keduanya, saling mencintai. Nah, ini apa definisi pendidikan dengan sepenuh hati, mau memahami anaknya, terima kondisi anaknya, berusaha membangkitkan semangat anaknya, meningkatkan minat-minat anaknya ya. Nah, ini penting orang tua. Tapi tetap pendidikan disiplin, ketegasan ya tetap nggak berubah itu ya. Nah, waktu yang berkualitas ya, mau meluangkan waktu bermain bersama mereka, memahami dunia mereka, ikut kegiatan mereka. Ya itulah kenapa Bapak Ibu kalau dulu sering lihat film-film barat itu kalau acara film family biasanya anaknya main bola atau main baseball atau main American football ya apapun, bapak ibunya nonton di bench lalu teriak-teriak, ayo nak, lalu anaknya jadi semangat. Itu bukannya cuman fiktif tapi beneran kayak gitu, dan budaya mereka ya begitu.
Ya, mereka luar biasa itu mau memahami. Itu pintu-pintu kedekatan sama anaknya. Kalau mau dibilang sempurna-sempurnaan, sebenarnya orang Asia ini jauh lebih lekat sama anaknya loh, dari riset itu. Orang Barat itu, ya, beberapa di antara mereka itu sudah memisahkan diri dengan anak yang masih bayi, 18 bulan itu dipisahin tidurnya biasanya. Ya, 2 tahun atau 18 bulan itu dipisahin gitu. Kita kadang sampai 8 tahun aja masih seranjang sama anak-anak. Gimana nggak lekat kita itu. Tapi dalam mengekspresikan cinta, kayaknya orang Barat lebih jago daripada kita. Ya? Padahal Nabi itu ngajarin kita mengekspresikan cinta itu dari 1600. Rasulullah, aku punya anak 10, gak ada satupun yang aku perlakukan demikian. Maka Nabi melihat ketika Nabi berkata, tidak akan disayangi. Coba orang Barat itu, Bu, Pak, baru mengenal ekspresi cinta ke anak-anak itu ya zaman-zamannya Maria Montessori, sekitar 1920-an atau 1930-an. Maria Montessori dan teman-teman dan mungkin peneliti yang lain itu baru meneliti anak-anak, bagaimana manusiakan anak-anak, ya, bagaimana mengekspresikan cinta itu baru tahun segitu. Sebelumnya apa? Mereka menghadapi anak-anak, mengasuh anak-anak kayak orang dewasa. Lebih maju Islam, Bapak Ibu. Tapi hari ini kok kayaknya kita justru mungkin kurang literasi, ya, sehingga kadang membisu di hadapan anak-anak, kadang kurang ekspresif di hadapan anak-anak. Tayyib, ya, maka hari ini mari kita lebih ekspresif, banyak meluangkan waktu bersama mereka, ikut kegiatan mereka, sentuhan, sering sering dipeluk, sering dicium, ya. Melayani mereka dalam arti bukan anak-anak maunya apa dilayani, tapi tadi, yuk Abi antar kemana, ayo ini waktunya jadwalnya main bola, Abi antar Abi nonton gitu, ya. Kayak gitu, ya. Mau fish mereka dalam hal-hal yang mereka itu bisa merasa lebih bangga, mereka lebih puas, ya, mereka lebih mampu, itu diservis. Kemudian yang terakhir ngasih hadiah. Nah, ini dia bahasa cinta yang mudah-mudahan memotivasi kita untuk mendidik anak kita dengan kesadaran penuh. Barakallahu fikum. Kita kembalikan ke moderator. Silakan. Masya Allah, jazakumullahu khairan untuk Kak Yogi. Ya, alhamdulillah, Ummahat atau Aba di sini bagi yang ingin berdiskusi boleh langsung raise hand ya. Jika ayahnya yang mau tampil silahkan untuk membuka video atau boleh juga lewat kolom chat. Silahkan kita buka tanya jawab. Alhamdulillah masih ada sekitar 15 menit kurang ya. Kita bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Oh, di kolom chat sudah ada satu nih Kak Yogi. Kita coba buka ya. Ya, silakan. Oke, bismillah. Ini dari Ibu Umu Hasna, Ibu Amin ya. Bismillah. Assalamualaikum. Kak Yogi mohon bertanya, apakah benar speech delay akan mempengaruhi kemampuan Ananda mengelola emosi dan rentan depresi saat sudah dewasa? Untuk anak-anak balita, selain ke klinik tumbuh kembang, apalagi yang bisa kami lakukan sebagai orang tua di rumah? Bagaimana mengatasinya jika Ananda sudah terlanjur remaja, tapi masih ada efek ya, misalnya masih cadel. Anak kami semuanya speech delay karena faktor genetik, demikian juga dengan sepupunya. Seperti itu Kak Yogi, boleh dibantu jawab. Iya, qadarullah, ya. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan kepada ayah dan bunda, ya, dan semoga Allah berikan taufik untuk menjawab pertanyaannya ini. Alhamdulillah, tadi ditanyakan apakah speech delay itu bisa mempengaruhi konsep diri anak, jawabannya iya. Sehingga anak-anak yang kesulitan berkomunikasi, ya, tentu ini akan mengalami perkembangan harga diri, ya, konsep diri mereka itu jadi lebih lambat. Maka ya penyebabnya banyak ya, karena mungkin orang lain nggak paham sama dia, ya. Dia kemudian jadi lebih susah menyampaikan apa yang dimaksudkan, ya. Kemudian jadi bingung ya dalam berkomunikasi, mengekspresikan diri ke lingkungan, ya, comparing sama orang lain juga sama, ya. Jadi banyak faktornya membuat dia jadi nggak pede. Dan selama ini kami banyak menjumpai speech delay itu karena
faktor dari pengasuhan. Yang mana orang tuanya itu biasanya dalam pengasuhan itu jarang berinteraksi. Jarangnya anak mendapatkan stimulasi yang ideal sehingga mereka berkembang kemampuan yang atau mungkin hambatan berkembang ya kemampuan bicaranya. Kemudian yang kedua, anak-anak terlalu banyak masalah gadget. Gadget itu kalau terlalu banyak nonton film kartun ya, nonton acara-acara luar negeri apalagi yang bahasa Inggris. Ini kan banyak ya sekarang trennya orang tua Indonesia itu anaknya dikasih tontonan ya, tontonan di YouTube itu yang orang Korea itu, yang mana orang-orang Amerika Latin itu ya, yang sama ayahnya terus itu kan bahasanya nggak ngerti gitu. Ya. Yang bahasanya ngerti aja kalau terlalu banyak interaksi layarnya jadi terlambat bicaranya, apalagi yang tidak ngerti bahasanya. Tambah lagi, parah lagi gitu ya. Nah itu banyak yang kami jumpai seperti itu. Dan memang cirinya nanti ketika tumbuh kembang dewasa itu, satu, mereka jadi susah komunikasi, tantrumnya akhirnya masih ada. Jadi kalau ditanya kenapa jadi emosional, karena fase tantrumnya nggak selesai. Ya, fase tantrumnya nggak selesai. Dan di antara tantrum itu kan ada dua jenis ya, ada yang manipulatif dan yang non manipulatif. Yang non manipulatif itu karena frustasi mereka. Ya bisa karena sakitnya, karena susah komunikasinya gitu ya. Jadi tantrum. Karena nggak bisa mereka kontrol gitu ya, nggak bisa kontrol masalah lingkungan dan dirinya. Padahal maksudnya begitu gitu. Nah ini bikin mereka frustasi, akhirnya jadi tantrum ya. Nah tantrum yang manipulatif itu kalau yang pengen sesuatu nggak dituruti, maka dia tantrum. Yang tantrum kedua ini gampang insya Allah menyelesaikannya gitu ya, asal orang tuanya konsisten dan tegas. Yang susah itu tantrum yang kedua tadi, yang frustasi itu. Ketika anak-anak misalnya ADHD, dia speech delay ya, dia autis ya, dia mengalami apa ini penurunan kemampuan kognitif ya, atau mungkin hambatan kognitif ya, atau retardasi mental, itu susah itu gitu ya. Frustasi itu kan mereka. Nah, jadi ketika ditanya apakah iya dia jadi emosional, jawabannya iya. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi kita meresponnya tenang dulu, biar dia belajar lingkungan itu tenang. Ya. Kemudian tidak merasa panik dan merespon berlebihan atau terganggu kitanya. Jadi ketika mereka tantrum ya udah kasih waktu. Nah, namun ketika dia masih kecil, boleh itu dicegah biar nggak merusak. Karena kan masalah perilaku ya merusak itu. Jadi bisa dibiasakan. Tapi tantrumnya susah. Mm-mm. Nah, itu jadi gampang marah ya. Kemudian tadi pertanyaan berikutnya, apakah mereka apa tadi ya Bu ya? Kok lupa. Setelah dia gampang marah, Oh ya iya. cara menghadapinya tenang ya, nggak bisa dipaksa. Gimana Bu? Bagaimana mengatasinya jika sudah terlanjur remaja, Kak Yogi? Saat ini sudah Mm-mm. terlanjur remaja, tapi masih ada dampak dari speech delay masa kecilnya belum tuntas seperti itu. Iya, kami pernah beberapa kali terapi ya, yang speech delay ya. Eh, di antaranya speech delay itu kan mengembalikan atau positioning konsep dirinya, membangun ya, build up ya, konsep dirinya itu dibangun dari nol. Walaupun nggak nol banget sebenarnya ya. Nah, artinya sekarang sambil terapi bicara, melancarkan bicara, tapi kalau memang ada kendala genetik atau biologis, memang ya tadi kita nggak tahu ya, ada beberapa kondisi misalnya kayak kondisi-kondisi masalah bicara ini kan genetik ya. Jadi walaupun sudah terapi kadang lambat perkembangannya ya, wallahu taala alam, ya itu memang perlu sabar. Tapi kalau memang dengan terapi dia cepat, ini bagus sekali untuk membangun komunikasinya biar lebih bagus. Yang kedua, masalah emosi ini, yang pertama tadi kita ngajarin mereka untuk nggak emosional, tenang ya, dan ngajarin mereka, sounding kepada mereka terus-terusan ketika emosi itu apa yang bisa mereka lakukan. Dan ini sudah diajarkan Nabi ya. Misalnya diam, ya, mengganti posisi duduk dan tiduran, ya, membaca ta'awud. Ya walaupun mereka nggak paham, tapi nggak apa-apa, diulang-ulang aja ya. Membaca ta'awud ya, nggak banyak bicara ya, nggak apa-apa. Ya, nanti lama-lama bisa berkurang ya. Nah, kemudian kalau tadi masalah yang lain tadi, ya tadi dilatih keterampilannya. Dia punya apa, dan biasanya anak-anak seperti ini tuh minatnya itu kadang nggak banyak ya gitu ya. Atau mungkin banyak tapi nggak didukung dengan kemampuan. Sehingga ya Bunda cari mana kemampuan dia yang paling menonjol, dan itu disupport, terus didukung, terus
rise up ya, bahasanya dipuji ya, tapi dengan doa dipujinya. Masya Allah, nah bagus sekali. Ayo semangat ya, barakallahu fiik ya. Semoga Allah mudahkan ya. Semoga Allah jadikan penghafal Al-Quran. Misalnya kalau dia suka dengan dan dia pandai di situ. Nah jadi cari itu. Nah kemudian yang ketiga, carikan lingkungan yang nggak harus banyak, di mana lingkungan itu mau humble ya, kemudian mau nerima dia, mau support dia, merespon dengan positif ya. Di-setting aja lingkungannya nggak apa-apa, karena beberapa kondisi terapi kita begitu, di-setting dulu sampai dia mulai trust, mulai percaya, baru dia lebih tenang ya. Terus yang ketiga, ini yang paling efektif biasanya, latihan fisiknya apa gitu ya. Coba renangnya mungkin ya, yang paling bagus sebenarnya ya cukup, bukan paling bagus, tapi memang ini banyak terbukti ya, renang itu rutin ya. Kalau memang agak parah marah-marahnya ya, dia susah konsentrasinya, sulit dia ngatur perilakunya, coba renangnya yang dibikin lebih banyak, misalnya 2 atau 3 kali sepekan ya, aktivitas fisiknya. Nggak harus banyak, satu tapi konsisten gitu ya. Nah itu mungkin mudah-mudahan ya bisa diaplikasikan ya. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi? Silakan. Ya, jazakallah Atau khair. saya baca sendiri ini ya? Boleh Kak Yogi, ini tapi saya udah diurutin sih. Yang kedua dari Umu Oh Kiana. silakan, jika sudah dipilihkan. Ya, Dipilihkan saja Bu. Nggak apa-apa. yang kedua dari Umu Kiana. Bismillah, apakah penyebab anak kurang fokus dan bagaimana cara mengatasinya? Nah ini masalah attention deficit ya. Anak kurang fokus ini ya. Mungkin kalau di usia 6 tahun, ya tentunya nggak banyak ini ya, nonton film. Karena nonton film itu memecah fokus mereka. Kenapa? Karena ketika nonton film itu mereka mendapatkan stimulasi sensor yang banyak. Ya, mulai dari cahayanya, mulai dari suaranya ya, mulai dari gerakannya, mulai dari gambarnya ya. Nah, itu banyak ini sensornya mereka yang aktif. Warna, suara, cahaya, gerakan, gambar ya, itu semuanya aktif ya. Visualnya, auditorinya ya, kena semua ya. Nah, jadi kalau terlalu sering ini mematikan sensitivitas anak-anak kita. Nah, maka perlu belajarnya bertahap dari sensor-sensor yang spesifik. Ya, misalnya dari yang mendengar saja. Ya, misalnya dari yang visual saja ya. Tapi nggak banyak gerakan, nggak banyak cahayanya dulu gitu. Kalau memang mau mensimulasi menggunakan media-media teknologi. Nah, jadi dikurangi dulu itu nonton-nonton filmnya, nonton-nonton tayangan-tayangannya itu. Kalau sekarang itu bisa lebih dari 2 jam, wah itu kebanyakan. Ya, jadi dikurangi ya untuk tahapan awal yang tadinya 2 jam, sejam ya, atau setengahnya dulu. Kalau awal itu ya setengahnya nggak apa-apa. Ya yang tadinya sejam jadi 30 menit aja, yang tadi 30 menit jadi 15 menit aja, 15 menit jadi 7 menit aja gitu. Ya, jadi pelan-pelan. Nah, terus coba untuk latihan-latihan yang melatih fokus yang berupa hal-hal fisik, apalagi kalau laki-laki ya. Nah, jadi misalnya contohnya ya, latihan yang fokus itu dribbling basket ya, bulu tangkis ya, termasuk sepak bola juga, tapi sepak bola ini agak agak susah ya gitu ya, maksudnya kan harus ngumpulin orang ya. Terus kalau dia dapat bola, kalau enggak gimana gini ya, apa, syutingnya oke lah gitu ya, syuting basket juga sama ya, dribble, syuting, kemudian badminton ya. Nah, ya hampir semua jenis olahraga yang sifatnya games itu bisa melatih fokus anak-anak kita. Tapi kalau kita mau lebih breakdown lagi, dipecah-pecah lagi, misalnya kayak baseball itu cuma lempar tangkapnya aja. Kalau kita lihat orang-orang Eropa itu kan senang ya lempar tangkap sama anaknya, itu bagus melatih fokus anak-anak kita. Kalau orang Jawa dulu mainannya itu apa? Yang bola itu ya. Bola itu dilempar nanti ngambil batu, batunya ada 5. Ya. Ya, permainan tradisional itu juga banyak yang melatih fokus ya. Main engklek-engklek itu ya fokus ya. Yang intinya coba ke stimulasi yang sifatnya itu Yang pakai BB. motoriknya gerak dulu. Nah, karena kan kebutuhan motoriknya ini tinggi nih biasanya yang kurang fokus ini. Nah, sehingga ketika motoriknya aktif, dia gerak gitu ya, ini nguras energinya gitu ya. Nah, sehingga tadi bisa jadi gagal fokusnya kan karena impulsif ya di kepalanya, di pikirannya ini ya.
banyak nih yang dia pikirkan, banyak yang dia mau lakukan ya, nggak terurai nih. Tapi kalau fisiknya mungkin disimulasi, itu jadi lebih rapi gitu ya. Energinya kan terurai gitu ya. Jadi harapannya dia dengan sisa energi yang ada itu, dia bisa memfokuskan diri gitu, ke hal-hal yang mau dia lakukan. Misalnya contohnya gini kalau ngajarin yang kurang fokus, misalnya dia belajar Iqra gitu ya, atau menghafal. Ya mungkin menghafalnya satu satu apa, kata gitu ya, atau mungkin satu, apa istilahnya, satu baris ya, kalau dia mampu. Nanti kita ajak dia main bola, habis itu lempar tangkap ya, ajak ngapain gitu ya, sebentar, ya 5 menit. Nah, kemudian nanti duduk lagi, seperti itu. Jadi terapinya demikian kalau memang anaknya, kurang fokus. Ya kita harus pahami memang dia kurang fokus, nggak bisa dipaksakan juga. Jadi kita lebih ngalah dengan upaya-upaya konkret yang bisa Eee, melatih dia itu untuk terurai tadi, sehingga nanti kalau sudah terbentuk perilakunya, sudah biasa terurai, nanti biidznillah lebih mudah juga nanti dia, kontrol pikirannya untuk fokus dan sebagainya ya. Tapi kalau dia mudah nginget sesuatu, ini termasuk yang bagus memorinya ya. Nah, sehingga nggak terlalu sulit nantinya. Tapi kalau sudah susah mengingat sesuatu dan sebagainya ya, ayah bunda perlu lebih banyak bersabar. Nggak apa-apa, yang penting fisiknya dulu kita perhatikan ya, sensor motornya. Wallahu taala alam. Baik, Silakan, Masya Bu. Allah. Ya, sekarang sudah jam 14.30, Kak Yogi boleh pertanyaan terakhir atau Boleh, silakan. boleh? Ya, baik. Di sini ada pertanyaan terakhir ya sementara, yaitu bagaimana mengetahui bakat dan minat anak sejak kecil. Terus kalau saya mau menambahkan Kak Yogi, kalau untuk tes bakat minat itu disarankan usia berapa ya Kak Yogi? Jazakallah khair. Ya, wa jazakumullah khairan. Ya, sebenarnya ini ya, masih terjadi perdebatan Bapak Ibu mengenai tes minat bakat di usia dini. Yang intinya sebenarnya tes minat bakat ini eh, kurang relevan ya untuk anak-anak. Itu kayak gitu sih di pihak itu. Tapi ada mungkin ahli yang lain di pihak yang lain gitu. Kalau kayak Yogi sih di pihak itu. Jadi di usia di bawah 12 tahun itu justru masa-masa eksplorasi gitu ya. Eksplorasi fisiknya, eksplorasi kemampuan kognitifnya ya, eksplorasi lingkungan lah gitu. Sehingga yang penting di usia itu minatnya. Perkara bakatnya itu kalau kayak gitu sih nanti gitu ya. Bakat itu kan dimaknai sebagai suatu kelebihan ya. Anak-anak itu mudah dalam memahami sesuatu, menguasai sesuatu ya. Atau kalau secara umum bakat juga dimaknai sebagai kemampuan yang bisa dikuasai anak-anak kita. Nah, tapi kalau kita mengacu kepada multiple intelligence gitu ya, teorinya Gardner itu, ya kita bisa memilih-milih atau menandai anak-anak kita. Ya mungkin dengan tesnya Gardner juga ya. Itu kami nggak tahu apakah sudah ada yang buat anak-anak gitu ya. Nanti bisa diteliti atau bisa dites gitu ya. Nanti anak-anak kita apakah kecerdasannya di kecerdasan verbalnya, apakah di kecerdasan motoriknya gitu ya, apakah di afektifnya, di perasaannya, apakah di nature-nya gitu ya. Itu ada 7 jenisnya. Nah itu boleh, seperti itu silakan gitu ya. Tapi sebenarnya dari 7 kecerdasan Gardner itu nggak perlu dites, ayah bunda udah tahu gitu. Ini anak dari kecil ngomong aja gitu ya. Ya, pinter ngelesnya gitu. Ini bisa jadi, ya udah secara verbal dia jago. Kita tinggal support dia aja gitu. Banyak dia dikasih panggung untuk bercerita, untuk menjelaskan, ya banyak dikasih buku, banyak dikasih video-video literasi gitu ya. Itu bagus buat dia nanti sehingga dia kemampuan bicaranya, public speaking-nya semakin oke gitu. Karena mungkin pengamatannya bagus ya, memorinya bagus sehingga merekam itu semua dengan baik. Lalu kemampuan dia juga dalam mengolah itu juga di output-nya juga bagus gitu. Coba aja banyak baca bukunya, kasih gitu. Lalu diajak cerita dan sebagainya. Nah gitu ya Bapak Ibu ya. Nah intinya kalau Kayogi di usia ini Bapak Ibu adalah alat utama dalam menggali minat bakat anak-anak kita. Bukan pakai alat bantu psikologi dan sebagainya. Ya. Karena memang bagi anak-anak itu alatnya terbatas. Terbatas sekali ya. Hanya alat-alat tes yang non proyektif yang biasanya efektif untuk anak-anak. Ya walaupun mungkin ada yang lain ya. Non proyektif itu maksudnya yang anak-anak itu nggak harus mikir yang ngerjain gitu. Ya, kecuali tes kecerdasan ya itu mikir ya. Tapi intinya dalam paket tes kecerdasan biasanya ada
bakat-bakat umum ya, semisal bakat motorik ya, bakat penalaran gitu ada sih gitu. Tapi ya tadi anak itu seperti plastisine ya, yang sangat mudah dibentuk nantinya. Sehingga fokus kita saat ini adalah memahami mereka, menerima apa adanya mereka, dan kita benar-benar memberikan kesempatan mereka untuk mengeksplor dengan support kita yang besar gitu. Nanti biasanya mulai tuh terkelompok gitu, keterampilan-keterampilan mereka mana yang mereka kuasai, ketika kemandirian, keterampilan terbentuk di usia 12 tahun itu cocok gitu. Kita tes minat itu biasanya udah paten gitu. Kalau sekarang ayah bunda bisa berikan banyak hal, ya banyak hal, dan energi mereka kami rasa besar. Kalau mereka sakit-sakitan lemas, berarti ayo support, kecuali nggak ada penyakit ini ya. Maksudnya ketika ada penyakit fisik ya, semisal penyakit-penyakit yang membuat mereka jadi lemah ya, jantungnya, autoimun dan sebagainya misalnya, ini berbeda. Tapi kalau anak kita normal, nggak ada penyakit fisik, tapi kok lemas, klitra-klitri, ini ayo simulasi sensor motoriknya. Udah gitu, bukan berarti dia nggak berbakat ini main bola. Ya, karena banyak juga anak yang speech delay dulu gitu ya. Ketika dia di usia 7 tahun, 8 tahun terapi, ya, usia 10 tahun bisa ngomong, usia 12 tahun malah jadi ahli ngomong gitu loh. Ini masalah simulasi gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita terlalu dini mengetes minat bakat yang mana itu sebenarnya belum adekuat munculnya, lalu kita bermudah-mudahan judgement, dia nggak cocok fisiknya, dia nggak cocok ini verbalnya, dia nggak cocok ini di air ya, cocoknya di darat gitu. Gitu ya. Jadi Cocoknya di darat. kalau bisa sekarang banyak simulasi aja ya, sehingga nanti mulai muncul kemampuan mereka yang sebenarnya. Yang salah itu kan karena kita nggak ini, atau kita malas simulasi, yang salah itu kan gitu. Malas simulasi ya, malas memahami anak kita. Jadi maunya instan biar lebih fokus. Sebenarnya lebih fokusnya nanti ketika mereka remaja gitu ya, atau di masa pemuda. Di fase sekarang yang penting mereka punya banyak hal dulu dan kita bisa lihat. Nah, tapi kalau orang tuanya perhatian banget, orang tuanya bisa nandai kok insya Allah. Makanya kalau usia sekarang lebih prefer mungkin kalaupun mau tes ya tes kecerdasan aja. Yang kecerdasannya mungkin yang ada paket-paket beberapa minat-minat kognitifnya, bakat-bakat kognitifnya itu boleh. Bisa ada beberapa alat tes yang ke sana gitu ya. Cuman kalau bakat ada sih beberapa tes bakat yang ya tapi sayang lah gitu. Penting ayah bunda gunakan waktu, tenaga, biaya itu untuk mengeksplorasi anak-anak kita menggunakan ilmu yang terus kita upgrade-nya gitu. Ya, memahami mereka, mengamati tumbuh kembang mereka tiap detik, tiap saat itu hal yang menyenangkan dan membahagiakan ayah bunda. Ya, dan sebisa mungkin nggak usah dibatasi dulu. Nanti kalau sudah remaja, baru kita ajak mereka fokus ke hal-hal yang mereka suka, passion mereka dan sebagainya. Yang sekarang coba explore dulu aja, nikmati fase-fase perkembangan itu. Baik, mungkin itu sambil closing statement ya. Wah, ada gaya elit hidup sulit. Oh, bukan ya. Bukan. Ya, closing statement-nya atau mungkin kesimpulannya, ya tentu saja pendidikan dan pengasuhan itu adalah proses belajar jangka panjang. Dan ini investasi kita di dunia maupun di akhirat. Upaya boleh setengah-setengah dan bermudah-mudahan. Karena di waktu-waktu yang efektif lah, di waktu-waktu yang tepat lah, kita bisa memaksimalkan berbagai hal. Ada kalanya kita nanti menyesal karena nggak berusaha maksimal di waktu-waktu yang sebenarnya itu adalah waktu terbaik kita. Jangan sampai ketika anak-anak mengenali kita justru menghindari mereka atau nggak pulang. Di saat kita pulang, anak-anak sudah nggak kenal kita lagi. Nah, ini perlu dihindari. Ini makna yang dalam ya dari pepatah. Nggak tahu dari mana ya, Afrika. Waktu baca buku, anak itu ketika masih kecil, itu seperti telur itu ya, yang ketika baru netes itu dia langsung terimprint ya, mengenali orang tuanya. Dan itu fase-fase baik dan ideal kita harusnya adalah mengembangkan mereka. Karena mereka begitu ingin mengenal kita. Tapi jika kita nggak pernah pulang, nggak pernah hadir di sana, sibuk sendiri ya, malah dikasih ke orang lain. Nanti ada kalanya ketika kita sudah punya waktu dan hadir, anak-anak sudah nggak kenal kita dan mungkin nggak mau ngenalin kita. Nah, ini yang harus kita hindari.
Ya, semoga Allah berikan kita pertolongan, taufiknya, hidayahnya untuk senantiasa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang saleh dan salihah. Nggak ada orang tua yang sempurna, yang ada orang tua yang berusaha memahami kekurangan dirinya dan terus belajar. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan kepada moderator. Salah dan kurangnya kami mohon maaf untuk kebaikannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kami pribadi dan juga ayah bunda sekalian. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, jazakallahu